inflasi naik dari bahan pangan, diantaranya bersumber dari beras, dan ini juga terkait dengan NTP. Justru NTP petani tanaman pangan, khususnya petani padi jagung, lebih bagus. Posisi Oktober kemarin 114, sebelumnya September 111, dan dulu-dulu itu di bawah 100 kadang. Jadi petani padi sangat tipis, sekarang harganya bagus, harga gabah sehingga naik NTP-nya. NTP itu menunjukkan daya beli yang semakin baik di petani padi, tetapi Hmm. tadi kan menjaga bagaimana supaya konsumen jika tidak terbebani. Kami dari sisi produksi menggenjot produksi. Target tanam di Okmar ini kita tingkatkan dan sesuai kebijakan Bapak Menteri, Pak Andi Amran Sulaiman, kita meningkatkan indeks pertanaman, intensifikasi, meningkatkan produktivitas, juga memperluas areal tanam. Kita kejar daerah-daerah rawa, daerah tanda hujan untuk ditanami. Terima kasih. Baik Pak Suwandi, jadi memang prioritas utamanya adalah meningkatkan produksi ya Pak ya dari Kementan sendiri. Nah, bagaimana ke depannya upaya Kementan untuk menggenjot produktivitas padi di musim tanam ini saat curah hujan juga masih cenderung rendah, walaupun kita ketahui kemarin beberapa hari belakangan juga sudah mulai ada curah hujan yang tentunya kita sangat syukuri, tapi bagaimana Pak ke depannya? Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Curah hujan bulan Oktober kemarin memang baru 10%, tapi di bulan November ini data BMKG sudah meluas, Pulau Jawa sudah masuk musim hujan, bahkan tadi malam di Bogor udah ini, Sungai Ciliwung juga besar, dan beberapa mulai memang ke timur masih menunggu nanti Jawa Timur sampai NTB NTT, tapi sekarang kami sudah meminta seluruh petani padi sudah mempunyai persiapan-persiapan olah lahan. Hmm. Kita genjot target-target tanam di bulan November ini yang akan dipanen nanti Februari. Desember lebih luas lagi targetnya untuk mengejar di panen Maret nanti. Berbagai upaya selain percepatan olah tanah, kita sudah menyiapkan benih-benih yang sesuai dengan kondisi iklimnya nanti, sebagian tahan genangan, daerah-daerah yang rawan banjir, dan kita sudah menyiapkan early warning sistemnya. Pupuk-pupuk kami himbau jangan menggunakan pupuk terlalu boros, pupuk kimia sintetis, tapi diikuti dengan penggunaan pupuk-pupuk bahan organik. Mekanisasi olah tanah perlu percepatan, dan saya minta juga seperti musim kemarau kemarin El Nino. Hmm. Petani saya minta asuransi usaha tani. Di saat banjir nanti ada beberapa yang tergenang sehingga rawan untuk di-cover dengan asuransi untuk meminimalisir risiko. Bagi modal yang terbatas juga petani kami minta yang belum akses KUR, kredit usaha rakyat, untuk memperkuat modal petani, silakan akses bunga rendah 6% tanpa agunan, di bawah 100 juta Hmm. kreditnya. Jadi banyak Ini insentif sangat dari bagus. beragam hal ya Pak ya dari Kementan sendiri dan juga Ya, pemerintah upayakan untuk menggenjot produksi. Tapi sebenarnya mungkin evaluasi tersendiri Pak dari Pak Suwandi selama tahun 2023 ini bagaimana sebenarnya produksi beras nasional yang ada di Indonesia? Apakah sudah mencukupi atau bagaimana? Karena satu sisi tetap ada kewajiban untuk importasi Pak Suwandi. ya. Jadi terima kasih. Kondisi 2023 ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. El Nino, kering, dengan suhu di atas permukaan laut itu 1,5 derajat Celcius. Kondisi sebelumnya 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 itu bisa kita menahan tidak ada impor waktu itu. Artinya swasembada tanpa ada impor 2017, 19, 2020, 2021 dan memperoleh berbagai penghargaan lah itu. Nah, kondisi sekarang surplusnya itu menipis. Biasanya tahun-tahun lalu surplus beras dalam tahunan angka BPS itu 1,5 sampai 2 juta ton beras. Nah, angka BPS untuk 2023 ini produksi dikurangi, konsumsi cuma surplusnya sedikit sekali, Hmm. 280.000 ton. Hmm. Memang ada bagus, surplus masih bisa bertahan, tetapi tidak sebesar dulu-dulu. Sehingga yang terjadi sekarang untuk cadangan pemerintah, untuk stabilisasi harga, kebijakan pemerintah melakukan itu. Harus Nah, tetap melakukan kita importasi ya sembari Pak. menutup, ya, menutup kompensasi, kita kejar produksi di mulai musim hujan ini Ya, dimulai di Okmar ini ya Pak, dengan mulai jauh lebih besar. ya musim November ini curah hujan meningkat akan Nah, mulai menggenjot
produksi lagi. Nah, mungkin adakah target sendiri Pak yang dipasang oleh Kementan dalam hal produksi beras nasional ini yang akan dikejar mungkin selama periode Oktober sampai Maret ini Pak? Di Okmar ini kita mengejar pertanaman luas tanam sekitar 6,9 juta hektar sampai 7 juta hektar, minimal 6,5 lah. Dan ini porsinya sekitar 60% dari setahun. Setahun kita bisa 11,5, nanti kita kejar 11,5 juta hektar pertanaman yang akan dipanen nanti bulan Januari sampai Desember dengan harapan sekitar di atas 11,5 sehingga produksi akan jauh lebih tinggi dibanding kondisi 2023 ini sehingga semakin kuat. Dan ini akan berdampak dengan apabila rawa lahan tak ada hujan digerakkan di 2025 akan lebih kuat lagi karena ada efek ikutan pada tahun berikutnya. Itulah yang sedang digarap kita kerja besar-besaran ini memperkuat. Jadi konsepnya adalah meningkatkan indeks tanam di lokasi existing yang biasa nanam sekali dinaikkan jadi 2 kali, 2 kali jadi 3 kali, bahkan sudah setahun 4 kali Mbak Safrina. Di Indonesia itu tahun lalu setahun 4 kali tanam, 4 kali panen di luas 150.000 hektar di 120 kabupaten. Ini luar biasa. Nah, belum lagi perluasan areal di daerah rawa dan tak ada hujan yang kita sentuh. Lahan tidur, lahan terlantar, lahan nganggur, lahan-lahan di tumpang sari, di kebunan maupun di hutan, selama itu ada air sebagian, kita kejar untuk ditanam. Jangan biarkan tanah kosong. Baik Pak, singkat saja mungkin sudah di daerah mana saja Pak yang sudah memulai produksi tanam ini Pak? Sudah mulai dilakukan cukup gencar untuk memulai tanamannya ini untuk padi? Di sentra produksi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan sudah bergerak. Di Jawa juga, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Dan saya apresiasi di saat El Nino sulit 2023 ini, data BPS menyatakan malah Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tengah itu justru surplus, produksinya lebih tinggi. Ini luar biasa dibanding tahun sebelumnya. Baik. Jadi Indonesia itu sangat luas, beragam antar daerah. Kita punya sentra-sentranya. Ada berapa tuh Pak berarti untuk luas area tanahnya? 12 sentra produksi. Iya, 12 sentra produksi padi kita genjot. Itulah pemasok pangan nasional yang terbesar. Dari 12 provinsi itu sudah lebih dari 85% produksi nasional ada di situ. Baik.